menyeting CO untuk X-Ride, membuat X-Ride makin enteng tanpa mengganti spare part ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan menyeting CO untuk X-Ride. Artinya membuat X-Ride makin enteng tanpa mengganti spare part ya teman-teman. Jadi setting ringan gitu. Di X-Ride ini teman-teman biasanya lari itu antara sekitar 80-an ya, 80 di speedometernya itu. Jadi ini nanti kita tes ya teman-teman sebelum kita setting. Jadi sebelum kita lebih lanjut ya, ke setting CO, saya jelaskan sedikit tentang CO. CO adalah karbon monoksida ya, atau sisa gas buang teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat motor ini lebih boros sedikit ya, lebih boros. Jadi kalau satu step itu naik antara 0,05 cc untuk bahan bakarnya teman-teman. Artinya lebih boros 0,05. Seandainya kita mau turunkan CO-nya bisa juga, berarti akan turun 0,05 juga ya. Cuman motor ini sudah berat, nggak mungkin kita turunkan. Jadi pada umumnya semua X-Ride itu memang agak berat larinya teman-teman ya. Jadi ini kita akan membuat lebih enteng tanpa mengganti spare partnya ya, tanpa mengganti alat-alat yang lain. Tapi kita akan menyeting CO-nya menggunakan scan tool, oke, atau diagnostic tool. Sebelum kita lanjut teman-teman, dan ini kita tes dulu ya. Silahkan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Jadi kita tes dulu teman-teman ya, biar kita tahu sampai berapa lari motor ini. Dan nanti setelah kita setting, kita tes lagi sampai berapa naiknya, oke? Oke, teman-teman Oke Otomotif Channel. Ini saya baru balik ngetes motor ini ya, ngetes lari berapa sampai berapa gitu. Ternyata ya, saya perhatikan di speedometernya tadi teman-teman ya. Ternyata motor ini memang enak larinya. Hampir sampai 100 ya teman-teman, hampir sampai 100 tapi tidak nyampe. Ya. Jadi di sini kita mau tes setelah setting CO apakah bertambah, apakah sampai 120 atau berapa ya. Ya, jadi pengalaman untuk X-Ride yang lain biasanya kalau kita ngebut itu paling ngebut itu 80 ya kilometer per jam. Itu udah mentok, udah limit ya. Nah ini hampir 100 aja enggak, masih sebenarnya masih. Tapi sampai enggak nyampe 100 ya. Jadi sekarang kita setting CO-nya. Jadi pengalaman X-Ride yang duluan, yang artinya yang dulu-dulu gitu ya. Setelah kita setting CO biasanya naik ke 100-an. Jadi yang aslinya sampai 80-an begitu ya. Sekarang kita setting ya teman-teman. Oke. Kita langsung membuka jok ya, karena untuk soket DLC-nya berada di dekat aki ya teman-teman di sini. Oke. Kita buka dulu ya dua baut ini. Oke teman-teman. Jadi soket DLC untuk X-Ride ya, yang warna kabelnya putih ini ya teman-teman. Dan itu kita sambungkan atau kita konekkan ke soket yang di sini ya. Oke, kuning ini ya, kuning dan biru ini. Oke teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk daya scan tool kita colok atau kita sambungkan ke kutub positif dan negatif aki ya, yang ini teman-teman. Ini adalah kabel daya untuk scan tool kita. Oke, kita pasang konektor ini ya, atau DLC konektor dan daya untuk scan tool. Jadi teman-teman yang mempunyai modalnya sedikit ya, atau minim modal, bisa menggunakan alternatif setting CO seperti ini ya teman-teman.
biayanya murah ya, dan bikin motor enteng tanpa mengganti spare part. Oke, untuk scan toolnya saya zoom ya kameranya. Baik teman-teman, kita lihat scan toolnya ya, ini. Jadi setelah kita colokkan atau kita sambung positif dan negatif dayanya di sana, maka akan timbul atau akan keluar menu seperti ini ya. Jadi kita buka teman-teman, kita klik enter ya di sini. Lalu kita cari, oke, belakang sedikit ya biar kelihatan ya. Ini ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita cari Yamaha. Ini kita cari otomatis ya, secara otomatis. Ya. Ikuti langkah-langkahnya, matikan kunci, posisi off ya. Oke, lalu hidupkan kunci tanpa menghidupkan mesin. Oke, di sini akan kelihatan menu ketiga ya. Jadi monitoring, diagnostik ya, CO adjustment. Jadi di sini teman-teman untuk setting CO-nya ya, biar kameranya makin jelas ya, kayak gini. Untuk setting CO-nya kita pilih yang nomor 3 ya, seperti ini. Tapi kita perlu juga melihat apakah ada error ya di sini yang sudah tersimpan. Kita lihat. Oke, kita matikan kunci lagi. Tidak ada kode kerusakan ya teman-teman. Oke, berarti ini bersih. Lalu kita lari ke setting CO. Baik teman-teman, tolong diperhatikan ya bagi teman-teman pemula untuk mekanik. Tapi kalau untuk konsumen, ini juga bisa menjadi alternatif membuat motor makin ringan tanpa mengganti alat-alat ya. Oke, kita enter untuk CO adjustment. Setting CO-nya ya. Kita lihat di sini. Oke, kita ikuti langkahnya. Kita matikan kunci, lalu kita hidupkan lagi. Di sini kelihatan bahwa masih menggunakan 0 ya, artinya CO-nya ya. Kita setting ke CO1 aja atau step 1 ya. Plus 1 ya teman-teman. Ini plus 1-nya. Oke. Kita kembalikan. Kita kembalikan ya teman-teman sampai ke menu utama. Oke, kita exit ya teman-teman. Ini sebenarnya proses setting CO-nya sudah selesai teman-teman. Nggak nyampe 5 menit ya. Ini sudah selesai. Jadi selanjutnya setelah setting CO selesai ya, kita buka daya untuk diagnostic toolnya atau scan toolnya ya teman-teman. Ini. Lalu kita buka screw konektor untuk soket DLC ya. Baik teman-teman, salah satu manfaat dari setting CO ini adalah motor bisa semakin ringan ya larinya, dan limit di ECU itu berkurang teman-teman. Misalnya ECU kita limit di antara sekian ribu RPM ya, jadi setelah setting CO itu akan naik ya. Oke, kita langsung ke tes ride lagi ya teman-teman. Apakah nyampe sampai berapa kilometer per jam ya untuk speedometernya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di wilayah pantai timur ya, artinya ini di jalan pinggir pantai.
saya akan mengetes, membuktikan bahwa setting CO itu yang naik satu step itu bisa menambah power ya. Yang tadi nggak nyampe 100 km ya di speedonya ini, nggak nyampe 100 km per jam. Dan sekarang kita akan buktikan apakah nyampe atau tidak ya. Ini setting CO 1 atau step 1 ya teman-teman. Ya, tapi karena saya nggak punya belum punya GoPro ya, jadi saya kasih informasinya aja ya, tanpa saya kurangi informasinya sedikit pun ya teman-teman. Oke teman-teman, ternyata luar biasa ya, yang hanya naik satu step aja di speedometer X-Ride ini tadi tembus 110 km per jam teman-teman, tanpa saya kurangi informasinya sedikit pun ya, tembus 110 km per jam. Jadi saya kenapa bisa ngebut sampai segitu, karena saya berada di jalan pinggir pantai ini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini namanya Rambang Beach, Pantai Rambang namanya ini. Jalannya lurus sekali ya, adanya untuk mengetes motor ini tepat sekali ya teman-teman. Oke ya, jadi sekian aja videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya ya teman-teman, agar tetap bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.